Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana hidup seorang gadis muda sederhana dari desa kecil bisa berubah drastis menjadi istri seorang sultan di tanah Arab? Apa yang sebenarnya membuat sang sultan jatuh hati kepada seorang pembantu rumah tangga? Namanya Rina. Seorang gadis berusia 22 tahun, cantik jelita dengan wajah khas Jawa, kulitnya kuning langsat dan sorot matanya teduh. Ia lahir dan besar di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah. Sejak kecil, Rina sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sedangkan ibunya berjualan sayur keliling untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup pas-pasan, keluarga Rina selalu menanamkan nilai kesabaran, kejujuran, dan kerja keras. Rina dikenal sebagai anak yang sopan, lembut tutur katanya, dan selalu menundukkan pandangan ketika berbicara dengan orang lain. Banyak pemuda di desanya yang sebenarnya menaruh hati padanya, namun Rina tak pernah berpikir tentang cinta. Baginya, yang utama adalah membantu orang tuanya agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan. Suatu malam, ketika ia duduk di beranda rumah bambu yang sederhana, ia berkata kepada ibunya dengan suara lirih, "Bu, mungkin Rina harus merantau. Ada tetangga yang bilang bekerja di luar negeri, khususnya di Arab, bisa mendapatkan gaji besar. Kalau Rina berangkat, mungkin kita bisa memperbaiki rumah dan adik bisa melanjutkan sekolah." Ibunya terdiam sejenak, lalu menatap wajah putrinya yang penuh tekad. "Nak, bekerja di negeri orang itu tidak mudah. Banyak cerita yang membuat hati ibu khawatir. Tapi kalau memang itu jalanmu, pergilah. Jangan pernah lupa sholat, jangan lupa sholawat, dan jangan tinggalkan doa." Keputusan itu akhirnya bulat. Rina berangkat ke tanah Arab dengan perasaan campur aduk, antara semangat, takut, dan juga harapan besar. Perjalanan jauh dengan pesawat membuat jantungnya berdegup kencang, karena ini adalah pertama kalinya ia keluar dari kampung halaman. Ia menatap awan di jendela pesawat sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku. Semoga jalan ini menjadi berkah bagi keluargaku." Sesampainya di Arab, Rina disambut oleh megahnya kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi, jalan raya yang penuh mobil mewah, serta orang-orang dengan pakaian khas Timur Tengah. Semua terasa asing, tapi ia tetap menundukkan hati, mencoba menyesuaikan diri dengan penuh kesabaran. Rina ditempatkan di sebuah rumah megah, milik seorang sultan bernama Khalid. Rumah itu begitu luas, dindingnya berlapis marmer, lampu kristal menggantung di setiap ruangan, dan taman yang indah terbentang di halaman. Bagi Rina, rumah itu seperti istana dalam dongeng. Namun, ia sadar bahwa tugasnya di sini adalah melayani, bukan menikmati. Hari-hari awal bekerja dilaluinya dengan penuh kesungguhan. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membersihkan ruangan, hingga menjaga anak-anak majikan. Rina tidak pernah mengeluh, meski tubuhnya lelah. Justru ia merasa tenang karena setiap tetes keringatnya adalah perjuangan untuk orang tua dan adik-adiknya di kampung. Namun, tanpa ia sadari, kesabaran dan keikhlasannya itu mulai menarik perhatian sang majikan. Sultan Khalid, seorang pria paruh baya yang dihormati karena kekayaan dan kedudukannya, sering memperhatikan cara kerja Rina. Baginya, ada sesuatu yang berbeda dari gadis Jawa ini. Kesederhanaannya justru membuat aura kecantikannya semakin terpancar. Disinilah awal dari sebuah kisah yang tidak pernah Rina bayangkan sebelumnya. Dari seorang pembantu rumah tangga biasa, langkah hidupnya mulai mengarah pada jalan yang penuh tanda tanya, misteri, dan ujian besar. Hari-hari Rina di rumah megah itu terus berjalan. Ia sudah terbiasa dengan ritme pekerjaan, meski kadang tubuhnya terasa letih. Namun ada satu hal yang mulai ia rasakan. Sesuatu yang membuat hatinya berdebar tanpa ia sadari. Tatapan Sultan Khalid. Awalnya hanya sekadar kebetulan. Ketika Rina membawa nampan berisi teh panas, ia mendapati Sultan duduk di ruang tamu dengan sorot mata dalam. Memandangnya seolah ada sesuatu yang ingin ia ucapkan. Rina buru-buru menundukkan pandangan, meletakkan nampan di meja, lalu berkata lirih, "Silakan Tuan." Sultan tersenyum kecil. "Terima kasih, Rina." Sapaan singkat itu membuat wajah Rina memerah. Ia tidak pernah terbiasa berbicara dengan majikannya secara langsung, apalagi menerima senyum ramah dari seorang pria yang begitu dihormati. Sejak saat itu, interaksi kecil mulai terjadi.
Kadang Sultan Khalid bertanya hal-hal sederhana ketika melihat Rina di taman atau di dapur. "Rina, dari mana asalmu di Indonesia?" Rina menunduk sopan. "Dari Jawa Tengah, Tuan. Sebuah desa kecil yang tenang." "Desa kecil?" Sultan menatap langit, seakan membayangkan. "Pantas saja kau begitu sederhana dan sabar." "Kesederhanaan itu indah, Rina. Banyak orang di istana ini lupa akan hal itu." Rina hanya diam, dadanya terasa hangat mendengar perkataan itu. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, kedekatan itu tidak luput dari perhatian para pelayan lain. Bisik-bisik mulai terdengar di lorong-lorong rumah megah itu. "Lihat, Sultan sering berbicara dengan pembantu dari Jawa itu." "Ah, jangan bercanda. Mana mungkin Sultan menaruh hati pada seorang gadis desa?" Tapi kenyataannya, sorot mata Sultan tidak bisa membohongi siapapun. Suatu malam, ketika semua orang telah tidur, Rina duduk di halaman belakang. Ia merindukan kampung, merindukan suara jangkrik dan angin sawah yang biasa menemani tidurnya. Bulan tampak terang, sinarnya jatuh di wajahnya yang teduh. Tanpa ia sadari, Sultan Khalid mendekat. Langkahnya pelan, hingga Rina sedikit terkejut saat mendengar suara berat itu. "Kenapa engkau masih terjaga, Rina?" Rina berdiri tergesa, menunduk. "Maaf, Tuan. Saya hanya rindu rumah." Sultan menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan nada lembut, "Rindu adalah tanda hatimu masih hidup, Rina. Itu baik. Jangan pernah kehilangan rasa itu." Rina terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun terasa dalam. Ia merasa Sultan Khalid bukan hanya seorang majikan, melainkan sosok yang penuh perhatian. Namun di balik itu, ada bayangan gelap yang perlahan menghampiri. Istri pertama Sultan, seorang wanita bangsawan yang cantik dan berwibawa, mulai mencurigai perubahan suaminya. Ia melihat bagaimana Sultan sesekali tersenyum ketika Rina melintas, sesuatu yang jarang ia lihat sebelumnya. Suatu sore, ketika Rina sedang membersihkan ruang tamu, istri pertama tiba-tiba masuk. Tatapannya tajam menusuk, membuat langkah Rina terhenti. "Kau, pembantu dari Jawa, bukan?" Rina menunduk hormat. "Iya, Madam." Wanita itu mendekat, suaranya berbisik namun penuh tekanan. "Ingat tempatmu. Kau hanyalah pelayan di rumah ini. Jangan pernah bermimpi menjadi lebih dari itu." Rina terdiam, tangannya gemetar memegang kain pel. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia hanya bisa menjawab lirih, "Saya mengerti, Madam." Hati Rina hancur, ia merasa terjebak di tengah badai yang tidak ia inginkan. Namun justru sejak teguran keras itu, perhatian Sultan semakin nyata. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa kagumnya pada gadis sederhana itu. Di ruang kerja yang sunyi, Sultan Khalid berdiri di depan jendela, menatap cahaya kota malam. Dalam hatinya ia bergumam, "Mengapa aku merasa damai ketika bersamamu, Rina? Kau bukan bangsawan, bukan wanita kaya, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah aku temukan sebelumnya." Kisah ini baru saja dimulai. Rina tidak tahu bahwa langkahnya sedang menuju jalan penuh kejutan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Rina semakin berbeda sejak kedekatannya dengan Sultan Khalid semakin nyata. Bukan hanya sekadar percakapan singkat, kini Sultan sering menyempatkan diri duduk di taman bersama Rina, menanyakan kabar keluarganya di Jawa, bahkan terkadang mendengarkan kisah masa kecilnya. Suatu sore, di bawah rindangnya pohon kurma di halaman belakang, Sultan bertanya dengan suara lembut, "Rina, apa cita-citamu ketika kecil?" Rina tersenyum malu. "Sederhana sekali, Tuan. Saya dulu ingin jadi guru di desa. Tapi karena keadaan, saya memilih bekerja di luar negeri agar bisa membantu orang tua." Sultan menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih, "Doa yang tulus dari hati biasanya akan tetap sampai pada waktunya. Siapa tahu, suatu hari nanti engkau tetap bisa menjadi guru, meski bukan di desamu." Rina menunduk, hatinya bergetar. Kata-kata itu seperti janji yang halus, tapi ia sadar dirinya hanyalah seorang pembantu di rumah megah itu. Namun, kedekatan mereka mulai menimbulkan gelombang besar. Istri pertama Sultan, Madam Zulaiha, semakin menunjukkan rasa tidak sukanya. Suatu hari, saat jam makan malam,
Madam Zulaiha memperhatikan bagaimana Sultan memandang Rina ketika gadis itu meletakkan hidangan di meja. Tatapan itu bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang menyimpan rasa kagum. Dengan nada sinis, Madam Zulaiha berkata di hadapan para pelayan lain. Sepertinya ada yang lupa tempatnya. Jangan sampai rumah ini ternoda hanya karena seorang gadis desa yang tidak tahu diri. Semua terdiam. Rina menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Sultan Khalid menoleh dengan ekspresi tajam, tapi ia memilih diam, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Malam itu, Sultan memanggil Rina ke ruang kerja. Rina masuk dengan langkah gemetar, ia takut dimarahi karena telah menimbulkan masalah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rina, suara Sultan terdengar berat namun penuh ketulusan. Aku tahu semua ini tidak mudah bagimu. Kehadiranmu di sini membuat banyak orang resah. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak melihatmu sebagai pembantu. Aku melihatmu sebagai wanita yang mulia karena hatimu yang bersih. Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tuan, jangan berkata begitu. Saya tidak pantas menerima kata-kata indah itu. Saya hanya gadis kampung yang ingin mengabdi. Sultan melangkah mendekat, jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. Justru karena kesederhanaanmu, aku semakin yakin. Dunia ini penuh kepalsuan, tapi kau adalah ketulusan itu sendiri. Rina panik, jantungnya berdegup kencang. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan dalam sang sultan. Tuan, jangan membuat saya bingung. Saya takut semua ini hanya akan membawa saya pada masalah. Sultan terdiam sejenak, lalu dengan suara yang dalam ia berkata, Rina, izinkan aku yang menanggung semua risikonya. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kalimat itu menghantam hati Rina. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia sadar, perasaan Sultan padanya bukan sekadar kasihan atau kagum, melainkan cinta yang sungguh-sungguh. Namun, di sisi lain, ia tahu betul bahwa di istana ini sudah ada seorang istri pertama yang penuh kuasa. Dan itu berarti hidupnya akan berubah selamanya jika ia menerima perasaan itu. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang redup, Rina pulang ke kamarnya dengan hati campur aduk. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya sambil berbisik. Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diriku? Aku hanya ingin bekerja, bukan menjadi bagian dari kisah yang rumit ini. Sementara itu, di kamar mewahnya, Sultan Khalid berdiri di depan jendela besar, menatap keluar. Ia tahu keputusannya nanti akan menimbulkan badai besar. Namun dalam hatinya, ia sudah yakin. Cinta yang ia rasakan kepada Rina adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Disinilah, awal dari langkah besar yang akan membawa Rina pada kehidupan baru, kehidupan yang penuh cinta, tetapi juga penuh luka. Hari-hari di istana itu semakin terasa berat bagi Rina. Ia tak lagi bisa berjalan dengan tenang tanpa merasakan tatapan sinis dari para pelayan lain. Setiap bisik-bisik yang terdengar di lorong panjang istana membuat hatinya semakin was-was. Namun di balik semua tekanan itu, Sultan Khalid justru semakin berani menunjukkan perhatiannya. Suatu malam, Sultan memanggil Rina ke ruang kerja. Rina masuk dengan hati berdebar, ia menunduk penuh sopan. Di meja besar berlapis kayu ukir itu, Sultan duduk dengan wajah tenang namun matanya menyimpan keseriusan. Rina, ucap Sultan dengan nada dalam, aku sudah terlalu lama menyembunyikan perasaan ini. Aku ingin engkau menjadi istriku. Rina terkejut, tubuhnya gemetar, suaranya nyaris tak keluar. Tuan, apa maksud Tuan? Saya hanyalah seorang pembantu. Bagaimana mungkin? Sultan berdiri, mendekatinya dengan langkah pasti. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli bagaimana dunia menilaimu. Yang aku tahu, engkau adalah wanita yang membuat hatiku tenang. Engkau telah menunjukkan ketulusan yang tidak pernah aku temui sebelumnya. Dan aku ingin engkau ada di sisiku, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai istriku. Air mata Rina menetes. Perasaan campur aduk menyeruak di dalam dadanya, terharu, takut, bingung, sekaligus bahagia. Namun di satu sisi, ia tahu keputusan itu akan mengundang badai besar. Tuan, bagaimana dengan Madam Zulaiha? Beliau istri pertama, beliau pasti tidak akan rela. Sultan menatap dalam ke matanya. Aku tidak ingin berbohong. Ya, Zulaiha pasti akan menolak.
Tapi aku akan menghadapi itu. Aku hanya meminta satu hal darimu, Rina, maukah engkau menerima aku? Suasana ruangan terasa hening, hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan. Rina menggenggam jemarinya sendiri, menunduk dalam-dalam. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Jika itu yang Tuhan kehendaki, siapa saya untuk menolak? Saya pasrahkan semuanya kepada Allah. Jika ini jalan yang ditakdirkan, maka saya ikhlas menerimanya." Senyum lega terpancar di wajah Sultan Khalid. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi malam itu ia telah memutuskan segalanya. Keesokan harinya, kabar itu segera tersebar di seluruh istana. Sultan Khalid secara resmi menyatakan keinginannya untuk menikahi Rina sebagai istri kedua. Para pelayan berbisik-bisik, sebagian tidak percaya, sebagian lainnya iri bercampur heran. Namun yang paling terguncang tentu saja Madam Zulaiha. Dengan wajah marah dan sorot mata membara, ia menemui Sultan di ruang pribadi. "Apakah engkau sudah kehilangan akal, Khalid? Bagaimana mungkin engkau mempermalukan aku, istrimu, dengan menikahi seorang pembantu?" Sultan berdiri tegak, suaranya tegas. "Ini keputusanku. Aku tidak mempermalukanmu, Zulaiha. Aku hanya mengikuti apa yang hatiku katakan." Hatimu telah dibutakan oleh wajah manis gadis kampung itu, bentak Zulaiha dengan penuh amarah. Pertengkaran itu membuat suasana istana semakin mencekam. Namun Sultan tidak bergeming. Ia tetap melanjutkan niatnya. Hari pernikahan itu pun digelar secara sederhana tapi penuh kemewahan. Rina duduk anggun dengan gaun putih berkilauan, wajahnya tertutup kerudung tipis. Di hatinya, ia masih merasakan gemuruh ketakutan. Tapi ketika Sultan menggenggam tangannya dan mengucapkan ijab kabul, ia tahu kehidupannya telah berubah selamanya. Para tamu terdiam, sebagian takjub, sebagian lainnya menyimpan tanda tanya besar. Dan di sudut ruangan, Madam Zulaiha menatap dengan mata penuh kebencian, bibirnya berbisik lirih. "Ingat, gadis kampung, ini baru awal dari penderitaanmu." Rina hanya bisa menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Dari seorang gadis desa sederhana, kini ia telah menjadi istri seorang sultan. Tapi kebahagiaan itu bukanlah akhir cerita. Justru dari sinilah awal dari sebuah ujian besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari pertama setelah pernikahan itu bagaikan mimpi yang tidak sepenuhnya indah bagi Rina. Ia tidak lagi bekerja di dapur atau membersihkan ruangan. Sekarang, tugasnya adalah menemani Sultan Khalid sebagai seorang istri. Namun, perubahan status itu tidak serta-merta menghadirkan kebahagiaan. Setiap langkah Rina di dalam istana kini diiringi tatapan sinis. Para pelayan yang dulu ramah kini lebih sering membicarakan dirinya di belakang. Bahkan beberapa dari mereka dengan sengaja berbisik saat ia lewat. "Itulah, dari pembantu jadi istri. Dunia memang aneh." Tidak lama lagi dia akan merasakan pedihnya dimusuhi Madam Zulaiha. Rina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tahu, jalan yang ia pilih tidak mudah. Di sisi lain, Sultan Khalid berusaha sekuat tenaga melindunginya. Setiap malam, Sultan berbicara lembut padanya. "Rina, jangan hiraukan perkataan orang. Aku menikahimu bukan karena belas kasihan. Aku benar-benar mencintaimu." Rina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Saya percaya, Tuan. Tapi hati saya tetap takut. Madam Zulaiha tidak akan tinggal diam." Dan benar saja, Madam Zulaiha semakin sering menunjukkan ketidaksukaannya. Pernah suatu pagi, ketika Rina sedang duduk di ruang makan, Madam masuk dengan gaun mewah dan tatapan menusuk. "Jangan pernah kau kira keberadaanmu di sini membuatmu sejajar denganku. Kau hanyalah istri kedua, hanya pelengkap." Rina mencoba menjawab dengan sopan. "Saya tidak pernah berniat merebut tempat Madam. Saya hanya menjalani apa yang telah ditakdirkan." Zulaiha mendengus sinis. "Takdir? Kau terlalu naif. Kau akan tahu rasanya tinggal di penjara emas ini." Kata-kata itu seperti belati yang menancap dalam di hati Rina. Malam itu, ia menangis di kamarnya, berdoa dengan lirih. "Ya Allah, aku hanya ingin membahagiakan orang tuaku. Mengapa jalan ini terasa begitu berat? Berilah aku kekuatan." Namun, di balik semua tekanan, ada juga momen-momen indah yang membuat hatinya sedikit terobati. Suatu sore, Sultan mengajaknya berjalan di taman istana.
Burung merpati beterbangan, udara sejuk membelai wajah mereka. "Rina," kata Sultan sambil menggenggam tangannya, "aku tahu kau tertekan. Tapi percayalah, aku tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi semua ini. Kau adalah bagian dari hidupku sekarang." Rina menatapnya, air mata menetes perlahan. "Saya hanya ingin menjadi istri yang baik, Tuan. Tapi saya takut tidak kuat." Sultan mengusap pipinya dengan lembut. "Selama aku ada, engkau tidak akan jatuh, Rina." Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di balik senyum manis Sultan, Rina mulai menyadari sesuatu. Ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Sultan bukan hanya menikahinya karena cinta, tapi ada alasan lain yang membuat hatinya semakin resah. Bisik-bisik dari pelayan mulai terdengar jelas di telinganya. Konon Sultan menikahinya untuk menutup aib keluarga. Ada alasan besar di balik pernikahan itu, bukan sekadar cinta. Rina terdiam setiap kali mendengar gosip itu. Benarkah dirinya hanya dijadikan alat untuk menutupi sesuatu? Atau benar Sultan sungguh-sungguh mencintainya? Pertanyaan itu menghantui pikirannya setiap malam. Di kamar megah yang penuh permadani, Rina menatap langit-langit dengan mata basah. Hatinya bimbang, pikirannya kacau. Ia mulai menyadari bahwa kehidupan sebagai istri kedua bukanlah dongeng indah, melainkan ujian berat yang penuh rahasia. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terungkap. Sebuah kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, istana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin gurun bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Rina duduk di balkon kamarnya, menatap bulan yang bulat sempurna. Hatinya gelisah, bayangan tentang gosip yang ia dengar siang tadi terus berputar di kepalanya. "Benarkah aku hanya dijadikan tameng?" bisiknya lirih. "Apakah cintanya sungguh untukku? Atau hanya sekadar alasan?" Langkah kaki terdengar mendekat. Sultan Khalid muncul dengan jubah panjang berwarna putih. Ia mendekat, lalu duduk di samping Rina. Wajahnya tampak serius. "Rina," katanya dengan nada pelan, "ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Aku tidak ingin kau mendengar dari orang lain." Rina menoleh, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksud Tuan?" Sultan menarik napas panjang, menatap jauh ke arah langit. "Aku menikahimu bukan hanya karena cinta. Ada alasan lain yang harus aku jujurkan. Beberapa waktu lalu, keluarga bangsawan menuduhku tidak mampu menjaga kehormatan rumah tangga. Mereka berniat mempermalukan istana dengan menyeret nama seorang pelayan yang sebenarnya tidak bersalah. Aku menikahimu, Rina, untuk melindungimu dari fitnah itu." Rina terdiam, matanya membesar. "Fitnah? Apa maksud Tuan? Mengapa saya yang dituduh?" Sultan menunduk, matanya penuh penyesalan. "Ada seorang tamu bangsawan yang pernah melihatmu, dan mereka menyebar kabar bohong bahwa aku tergoda pada seorang pembantu. Mereka ingin menjatuhkanku, membuat seolah-olah aku tidak mampu menjaga kehormatan. Jika aku diam saja, mereka akan mencelakanmu. Maka aku memilih menikahimu, agar tidak ada lagi yang bisa merendahkanmu." Air mata Rina jatuh deras. Ia merasa terhimpit antara rasa syukur dan luka. Di satu sisi, ia tahu Sultan melindunginya. Namun di sisi lain, hatinya bertanya-tanya, apakah benar cintanya tulus, atau sekadar bagian dari permainan politik istana? "Tuan, jadi selama ini, pernikahan kita hanyalah cara untuk menutupi semua itu." Suaranya bergetar. Sultan meraih tangannya, menggenggam erat. "Tidak, Rina. Jangan salah paham. Aku memang menikahimu untuk melindungimu. Tapi jauh sebelum itu, aku sudah menyimpan rasa kagum padamu. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu. Kau bukan sekadar pelindung kehormatanku. Kau adalah penyejuk hatiku." Rina menunduk, hatinya dilanda gelombang perasaan yang bercampur aduk. Ia ingin percaya, namun rasa sakit karena dijadikan bagian dari rahasia besar itu membuat dadanya sesak. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi semakin berat. Madam Zulaiha semakin menunjukkan kebenciannya. Ia sering menyindir Rina di depan para pelayan. "Lihatlah, betapa rendahnya martabat rumah ini sekarang. Dari sultan besar, kini punya istri kedua seorang gadis kampung. Malu rasanya mendengar orang membicarakannya." Rina hanya bisa menahan diri, memilih diam. Namun di dalam hati, luka itu semakin dalam. Malam-malamnya dipenuhi doa dan tangisan.
Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku tidak ingin membenci, tapi hatiku terlalu lelah. Suatu hari, Rina memberanikan diri berbicara pada Sultan. Mereka duduk di ruang kerja, suasana hening. Tuan, saya hanya ingin satu hal. Jangan biarkan saya hidup dalam kebohongan. Jika memang cinta Tuan tulus, biarkan saya merasakannya tanpa bayangan politik atau fitnah. Saya tidak ingin hidup ini hanya menjadi cerita yang penuh kepura-puraan. Sultan menatapnya dalam-dalam. Aku berjanji, Rina. Aku akan buktikan bahwa cintaku padamu nyata. Mungkin dunia ini tidak berpihak pada kita, tapi aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kata-kata itu sedikit menenangkan hati Rina, tapi di sudut hatinya ia tahu badai yang lebih besar sedang menunggu. Karena di istana yang penuh kemewahan itu, setiap kebahagiaan selalu dibayar dengan pengorbanan. Hari-hari setelah pengakuan Sultan Khalid terasa semakin mencekam. Rina memang sudah sah menjadi istri kedua, tapi hatinya sering terombang-ambing. Ia hidup di istana megah yang serba berkilau, namun di dalam dirinya seolah ada jurang yang terus menganga. Madam Zulaiha semakin tak terbendung amarahnya. Setiap kali melihat Rina, ia seperti melihat duri yang menancap di dalam hati. Suatu malam, ketika Sultan sedang menghadiri jamuan bersama para bangsawan, Madam mendatangi kamar Rina. Rina sedang duduk membaca Al-Quran dengan suara lirih, mencoba menenangkan hatinya. Tiba-tiba pintu terbuka keras, dan Madam masuk dengan langkah penuh amarah. Kau, apa sebenarnya yang kau cari di rumah ini? Kekayaan? Nama besar? Atau sekadar ingin merebut cintanya? Rina berdiri terburu-buru, wajahnya pucat. Madam, saya tidak pernah berniat merebut apapun. Saya hanya menjalani takdir yang Allah tetapkan. Zulaiha mendekat, tatapannya tajam. Takdir? Jangan bicara tentang takdir padaku. Kau hanyalah seorang gadis desa yang beruntung. Tapi ingat, kau tidak akan pernah bisa menggantikan posisiku. Aku akan pastikan kau hidup dalam penderitaan. Air mata Rina menetes. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. Malam itu ia hanya bisa menangis dalam doa, berharap Allah memberinya kekuatan menghadapi cobaan. Keesokan harinya, Sultan Khalid pulang dari jamuan. Ia melihat wajah Rina yang sembab. Dengan lembut ia bertanya, "Ada apa, Rina? Mengapa matamu sembab?" Rina hanya menggeleng, tidak berani mengadu. Tapi Sultan bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari kemudian, klimaks pun terjadi. Saat pesta besar digelar di istana untuk menyambut tamu kerajaan dari negeri tetangga, semua orang hadir dengan pakaian terbaik. Rina duduk di samping Sultan, wajahnya anggun dengan gaun indah, namun hatinya berdebar keras. Di tengah pesta, Madam Zulaiha berdiri dan dengan lantang berkata di hadapan para tamu, "Lihatlah, inilah aib terbesar rumah ini. Seorang sultan yang menikahi pembantu desa, hanya demi menutupi kelemahannya." Semua tamu terdiam, suasana berubah tegang. Bisik-bisik terdengar, sebagian menatap Rina dengan heran, sebagian lainnya dengan iba. Sultan Khalid berdiri, wajahnya merah menahan marah. Dengan suara yang menggelegar ia berkata, "Cukup, Zulaiha. Jangan pernah merendahkan Rina di hadapan siapapun. Aku menikahinya bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan cinta dan keberanian. Kau boleh membencinya, tapi jangan pernah menghinanya. Dia adalah istriku, bagian dari hidupku, dan aku akan melindunginya sampai akhir." Semua orang terkejut mendengar ketegasan itu. Rina terisak, air matanya jatuh deras. Ia tidak pernah menyangka Sultan akan membelanya dengan begitu tegas di hadapan banyak orang. Madam Zulaiha terdiam, wajahnya memerah karena malu. Ia segera meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru, meninggalkan suasana yang penuh keheningan. Rina menunduk, berbisik lirih sambil menggenggam tangan Sultan. "Tuan, mengapa Tuan melakukan semua ini untuk saya?" Sultan menatapnya dengan penuh keyakinan. "Karena kau bukan sekadar pelindung kehormatanku, Rina. Kau adalah cintaku. Dan meski dunia menolak kita, aku akan tetap berdiri di sisimu." Malam itu, Rina merasa hatinya bergetar hebat. Ia menyadari bahwa kehidupannya di istana ini memang bukan dongeng yang penuh kebahagiaan. Ia hidup di penjara emas, dengan kemewahan yang tak bisa dibeli siapapun, namun juga dengan luka dan tekanan yang tak pernah hilang.
Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Cinta Sultan Khalid yang tulus. Dan dengan itu, Rina belajar menerima takdirnya, meski ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi.